Gue inget banget kejadian ini, sampai sekarang masih jelas di kepala gue. Seolah baru kemarin kejadiannya, waktu itu gue lagi liburan semester, dan kayak biasanya, kalau libur panjang gini, gue sama 3 temen dekat gue Raka, Dimas, sama Aldi pasti nyari kegiatan yang gak biasa. Kita ini tipikal anak yang gak betah cuma nongkrong di rumah, atau kafe, selalu pengen nyari sesuatu yang baru. Entah itu naik gunung, nyari tempat-tempat tersembunyi, atau sekadar ngebolang tanpa rencana jelas. Hari itu kita lagi nongkrong di warung kopi dekat rumah Rakan. Cuaca lumayan adem, sore mulai turun. Langit agak mendung tapi gak ada tanda mau hujan. Dari obrolan ngalor ngidul, tiba-tiba Raka nyeletuk, kalian pernah denger nggak cerita tentang desa hilang di hutan Wonosari? Gue sama yang lain langsung nengok ke dia. Aldi yang biasanya good juga ikut merhatiin. Desa hilang maksudnya gimana? Tanya Aldi. Raka nyender santai, tapi mukanya serius. Katanya, beberapa orang kampung pernah cerita, ada satu desa di tengah hutan Wonosari yang gak ada di peta, gak ada juga di data pemerintahan. Desa itu cuma bisa ditemukan kalau kita lewat jalan tertentu. Tapi anehnya, orang-orang yang pernah masuk ke sana katanya jarang banget ada yang balik. Gue awalnya langsung mikir, ini paling cuma cerita urban legend buat nakut-nakutin orang biar gak sembarangan masuk hutan. Tapi Raka bilang, ada temannya bokap yang katanya pernah nemuin jalan itu waktu nyari kayu di hutan. Dia ceritanya sempat ngeliat rumah-rumah tua di kejauhan. Tapi pas mau dideketin, kabut turun tebal banget dan dia nggak ingat gimana caranya bisa keluar lagi. Gue ketawa, palingan dia nyasar terus panik. Makanya kayak halu gitu, tapi dalam hati ada sedikit rasa penasaran. Hutan Wonosari sendiri terkenal luas dan jarang dijelajahi sampai ke dalam. Soalnya medannya lumayan susah, dan banyak jalur yang gak jelas. Beberapa kali gue dan temen-temen pernah masuk ke area pinggirnya buat camping, tapi gak pernah sampai jauh ke dalam. Dimas, yang dari tadi diem, tiba-tiba angkat bicara. Kalian mau coba nyari jalannya? Sekalian ngabuburit besok, kan kita juga gak ada kerjaan. Aldi langsung nyorakin. Gue sih oke. Yang penting jangan bawa pulang penyakit aja. Gue ketawa, penyakit apaan? Aldi nyengir sambil nyeruput kopinya. Ya penyakit yang gak kelihatan. Kalau kata orang tua, di hutan gitu banyak penunggunya. Kita semua cuma nyengir-nyengir sambil mikirin rencana besok. Singkat cerita, besok sore kita kumpul di rumah gue. Kita bawa motor masing-masing biar gampang kalau mau balik cepat atau kalau jalanan sempit. Bekal cuma minuman, roti, dan senter. Karena niatnya cuma mau nyari jalan itu sebentar, gak sampai nginep. Udara sore itu agak lembab. Angin sepoi-sepoi, bikin hawa jadi adem. Kita berangkat sekitar jam 4:30, pas matahari mulai turun. Perjalanan awalnya biasa aja, jalan aspal mulus, kiri kanan sawah. Sesekali ada rumah warga, tapi makin jauh, rumah makin jarang kelihatan, berganti sama pohon-pohon tinggi dan semak liar. Setelah sekitar 30 menit, kita mulai masuk ke area hutan yang lebih rapat. Jalan mulai menyempit, aspalnya retak-retak. Beberapa bagian udah ditelan akar pohon. Yang paling kerasa itu suasananya. Tiba-tiba aja, pas kita lewatin gapura kecil dari besi berkarat yang setengah ketutup tanaman merambat, udara langsung berubah. Hawanya jadi dingin. Bukan dingin seger kayak di pegunungan, tapi dingin yang aneh. Kayak dingin dari dalam tulang. Gue ngedenger Dimas teriak dari belakang, "Bro, kok adem banget ya?" Padahal ini kan masih sore. Gue cuma ketawa kecil, pura-pura santai. Ya, mungkin karena pohonnya rapet, jadi hawanya gak kena matahari. Tapi dalam hati, bulu kuduk gue udah mulai berdiri. Sinar matahari mulai redup. Meski jam di HP gue baru nunjukin pukul 5 lewat sedikit. Cahaya yang masuk ke jalan ini cuma nyempil lewat celah-celah dedaunan di atas. Daun-daun tua jatuh pelan di bawah angin, bikin suasana makin sepi. Di kiri kanan cuma ada pohon besar yang batangnya dililit akar dan lumut tebal. Gak lama kemudian, kita sampai di sebuah persimpangan. Di sebelah kiri ada papan kayu tua. Bentuknya udah miring, hampir patah, dan katnya pudar. Tulisan di papan itu udah gak jelas kebaca, cuma kelihatan bekas koretan kayak digaruk sesuatu. Jalannya tanah, sedikit menanjak, diapit pohon-pohon besar yang kelihatan lebih tua daripada pohon. Di sekitar sini, ke kanan, ada jalan aspal biasa yang lumayan mulus. Kelihatannya menuju keluar hutan. Gue gak tahu kenapa, tapi tanpa banyak diskusi, kita semua setuju buat ambil jalur kiri. Mungkin karena rasa penasaran, atau cuma pengen buktiin
kalau cerita desa hilang itu cuma bualan. Dimas nyalain lampu motornya lebih terang, dan kita mulai masuk ke jalan tanah itu. Begitu roda motor nyentuh tanahnya, suara hutan langsung berubah. Tadinya masih ada suara jangkrik, serangga, atau burung dari kejauhan. Sekarang, hening total. Hening yang aneh, bukan hening yang nyaman, tapi hening yang bikin telinga berasa berdenging. Satu-satunya suara yang kedengeran cuma mesin motor dan daun kering yang kegilas ban. Jalan makin lama makin sempit, sampai 2 motor aja udah saling mepet. Pohon-pohon di kiri kanan nutupin hampir seluruh langit di atas, bikin suasana makin gelap. Akar-akar pohon nyimbul dari tanah, bikin motor harus pelan-pelan, supaya nggak jatuh. Beberapa kali gue ngeliat sesuatu di pojok mata, kayak bayangan yang cepat banget pindah di antara pohon. Tapi setiap gue nengok, nggak ada apa-apa. Aldian di belakang tiba-tiba bersuara, kalian ngerasa nggak? Dari tadi kayak ada yang ngikutin. Kita semua diem. Dimasnya pelan, udah, jangan ngomong gitu ah. Makin merinding gue. Semakin dalam kita masuk, kabut tipis mulai muncul. Awalnya cuma di permukaan tanah, tapi lama-lama naik, sampai setinggi lutut. Kabut itu bikin pandangan jadi agak buram, dan udara makin dingin. Gue mulai ngerasa napas gue keluar jadi uap putih, kayak di tempat bersalju. Gue nyoba bercanda biar gak tegang. Wan, ini kalau ada tukang bakso lewat, enak banget nih. Gak ada yang ketawa. Tiba-tiba dari kejauhan, gue ngeliat sesuatu di tengah jalan. Bentuknya kayak batu besar, tapi pas kita deketin, ternyata itu gapura kayu tua. Kayunya udah lapuk, beberapa bagian bolong dimakan rayap. Di bagian atasnya, ada tulisan pudar. Selamat datang di desa, sisanya udah gak kebaca. Kayak hilang dimakan waktu. Gue ngerem motor, nunggu yang lain nyusul. Kita semua berdiri di depan gapura itu, saling lihat dengan tatapan bingung. Rasanya aneh, soalnya di balik gapura itu kayak ada jalan yang lebih terang, beda sama suasana gelap di hutan tadi. Aldi maju duluan, nyorot lampu motornya ke dalam. Dari situ kelihatan ada rumah-rumah kayu kecil berjajar. Lampunya remang-remang, kayak lampu minyak. Tapi anehnya, gak ada satupun orang yang kelihatan di luar. Gak ada suara ayam, gak ada suara orang ngobrol. Cuma angin pelan yang bawa aroma aneh. Bau anyir, kayak besi berkarat bercampur tanah basah. Gue gak tahu kenapa, tapi detik itu gue ngerasa kita udah masuk ke tempat yang gak seharusnya kita masukin.